Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 21 Februari 2024, teman-teman ya. Teman-teman, IHSG-nya akhirnya closing-nya mengalami rebound ya. Setelah BI merilis info bahwa merilis suku bunga BI rate untuk bulan ini adalah tetap. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, ini adalah kondisi dari IHSG. Kalau teman-teman lihat ini resistannya adalah masih di resistan candle kemarin 7370 ya. Kemudian untuk supportnya memang tadi sempat jebol supportnya di 7297, namun sempat jebol ya. Namun demikian ternyata closingnya IHSG adalah ditarik. Yang saya sampaikan closingnya dari IHSG ditarik adalah seperti ini ya teman-teman. Ini kita bisa lihat ya bahwa awalnya dari sekitar ini naiknya adalah 7311 sampai 7349 ya, sekitar 30-an poin IHSG ditarik. Kalau kita lihat ditariknya ini adalah rilisnya BI rate ya. BI rate untuk bulan ini, untuk BI rate-nya adalah tetap ya. BI rate-nya adalah tetap. Kita bisa lihat dulu di sini. Ini adalah BI rate kali ini ya. Bulan ini di mana keputusan suku bunga yang rilis hari ini adalah 6%, sebelumnya 6%, kesepakatan dan juga perkiraan adalah 6%. Ini artinya memang suku bunga BI rate ini adalah sesuai ekspektasi dan sesuai juga dengan kesepakatan ya, sesuai juga dengan sebelumnya. Memang kalau kita lihat teman-teman, memang kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya yang pernah saya sampaikan sebelumnya juga bahwa the Fed rate memang juga masih tetap. Ini karena inflasi di luar negeri di Amerika yang sudah mulai terkendali. Ya, di Indonesia pun juga sama ya, inflasinya terkendali sehingga efeknya adalah nanti suku bunga itu adalah tetap. Sedangkan kalau turun itu enggak langsung ya, jadi soft landing kemungkinan di quarter kedua 2024 itu yang saya baca ya. Nah, BI rate-nya turun hari ini, terus begitu rilis BI rate turun ini saham-saham yang sebelumnya saham-saham mover market yang sebelumnya turun ya teman-teman, saya tadi sempat catat BCA, BRI, BMRI, BBN ini pada turun. Ternyata per closingnya adalah di bawah naik ya. Ini akan saya jelaskan saham-saham tersebut per closing di bawah naik, yaitu ada BBRI. Teman-teman bisa ngelihat ini di bawah naik tapi sedikit ya, sekitar 25 poin BBRI, kemudian BNI ya di bawah naik juga, closingnya ditarik ya. Terus kemudian BMRI ini kelihatan sekali ditariknya kuat ya, sampai dia tadi awalnya kan ini ditariknya sampai 100 poin ya, 1,39. Kemudian BBCA juga mengalami closingnya ditarik. Nah ini yang membuat IHSG-nya akhirnya closingnya adalah naik ya teman-teman, seperti itu. Nah kita masih on track dengan yang kemarin ya. Jadi IHSG adalah masih OTW new high lagi ya, dengan catatan penggerak indeksnya itu adalah saham-saham utama ya. Kalau kita lihat sekarang yang dapat katalis positif adalah saham-saham terkait perbankan ya. BCA perbankan utama ya, karena posisinya di mover market yang nomor 1, 2 ya, kemudian 4 ya, kemudian BBN nomor 9. Di mana Big Four Banking ini diuntungkan dari suku bunga yang kemungkinan tetap cenderung turun di 2024 kuartal kedua, kira-kira begitu, dan juga inflasi yang sebelumnya karena inflasinya yang memang stabil, dan juga rilis dari laporan keuangan perbankan yang kemarin bagus, dan juga akan RUPS ya, rapat umum pemegang saham banking ini biasanya nanti diikuti dengan pembagian dividen seperti itu. Nah untuk mover market hari ini yang menambah dorongan market juga ada Bian naik ya, kemudian yang lainnya ada DSSA,
Kalau overall yang lainnya sih cenderung turun, yang memberatkan indeks masih ada AMMN ya, kemudian Breeze masih turun juga, Unilever dan juga HMSP. Nanti akan saya bahas teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk regional teman-teman. Ini regional kita bisa ngelihat Amerika tadi malam masih merah ya, Eropanya hijau, dan untuk Asianya mix. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi ini ya, komoditas. Kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman. Nah, ini komoditas ada, memang pergerakannya masih di situ-situ aja ya. Saham-saham bukan komoditas, ini indeks komoditas. Ini ada satu tren turun yang sempat di break ya. Dan ini ada kemudian satu tren channel lagi, namun demikian juga masih belum mampu lewatin resistannya, masih rentang gerak yang sama untuk commodity index. Artinya harga-harga komoditas juga masih tetap aja jalan di tempat begitu. Kita lihat untuk crude oil ini setelah kemarin naik di 78 ini mengalami koreksi retracement di 76. Brent juga demikian, batu bara juga masih turun teman-teman. Untuk emasnya yang ada pergerakan naik ya. Pergerakan naik di atas 2000. Kemudian untuk CPO juga masih rentang gerak sama. Timah terkoreksi. Nikelnya juga masih tetap ya teman-teman. Baik, kita akan masuk ke bahasan ya. Bahasan teman-teman, bahasan terkait IHSG. Maksud saya terkait saham. Oke, kita lihat dulu kondisi saham-saham ya. Kalau kita lihat yang naik signifikan sih hanya sekitar 3 sektor ya. Dominannya malah banyak sektor yang nggak bergerak, boleh dibilang gitu. Naiknya tipis, turunnya juga tipis. Yang naik ini hanya beberapa sektor ini aja. Yang naik kenceng hanya sektor cyclic ya. Indeks cyclical, kemudian Pfindo dan ADX Health ya. Dari beberapa saham ini teman-teman sudah saya coba filter ya untuk teman-teman semuanya. Intinya juga tidak lari dari saham-saham yang kemarin ya. Saham-saham yang kemarin udah dibahas. Saya akan bahas satu-satu teman-teman. Baik, yang pertama adalah masih terkait perbankan ya, BNGA. BNGA langsung aja. Nah, BNGA hari ini dia masih melanjutkan kenaikannya teman-teman. Bahkan sudah di atas, bermain di atas angka psikologis 2000. Ini jadi sangat menarik ya untuk BNGA. Nah, kita lihat dulu histori dari BNGA itu. Sebelumnya memang dia pernah sampai di 2650 ya. Setelah breakout dari monthly-nya, dia lanjut naik ya. 3 bulan baru kemudian konsolidasi sekitar 6 bulan, baru bulan ini breakout untuk BNGA. Nah, kita lihat dulu untuk pergerakan dari BNGA hari ini teman-teman. Asingnya cenderung tebal ya untuk BNGA ini, bisa menjadi pilihan untuk banking teman-teman ya. BNGA bisa menjadi pilihan untuk banking teman-teman karena saat ini asingnya cenderung tebal pergerakannya. Oke, kita lihat intraday-nya dari si BNGA sekarang. BNGA. Oke. Ya, seperti ini bagus ya teman-teman, 56% buy at over ya. Dominan banget nih. Line chart-nya hijau ini, artinya yang hajar kanan. Asing yang masuk ada BK teman-teman ya, untuk di saham BNGA. Baik, kemudian ada saham ADMF. ADMF, saham Adira Dinamika Multifinance. Hari ini hampir sentuh 13.250 ya teman-teman. Kalau lihat ini saham ini termasuk saham high dividend. Oh, kok nggak masuk ya? Silakan dicek ya. Ini kayaknya termasuk saham high dividend juga. Oke, pergerakannya sebenarnya kalau teman-teman lihat ini cukup menarik ya. Ini naik kenceng turun seperti itu kalau hafal. Cuman saya udah jarang trading di saham ini teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu untuk ADMF ya. Sayangnya untuk asingnya dia masih selang-seling ya. Untuk asingnya masih selang-seling untuk saham ADMF.
Baik, kemudian sekilas nih kita bahas dulu untuk beberapa saham perbankan yang tadi saya bahas nih. BMRI hari ini masih sentuh new high lagi, namun doji gitu ya, masih seperti masih belum percaya diri seperti itu. Tapi saya rasa ini masih on track banget teman-teman ya. Setiap koreksi adalah ini peluang untuk membeli. Tapi karena harganya juga sentuh all time high, sepertinya kalau masuk nggak usah langsung all in, tapi ya mungkin bertahap begitu ya teman-teman untuk jaga nih ketika saham ini terkoreksi. BBRI kita update dulu untuk kondisinya. Volumenya tidak begitu besar, namun asingnya masih masuk ya. Walaupun asingnya tidak begitu besar untuk BBRI, nanti kita update belakangan ya. Oke, langsung aja deh kalau gitu biar lebih jelas. BBRI. BBRI seperti ini, kondisinya adalah 58%. Sell at bid atau jualan dengan sedang mode jualan ya teman-teman. Walaupun asingnya masih masuk, tapi kecil dibanding kemarin ya. Nah ini line chartnya. Yang warna merah di atas nih artinya mode jualan atau sell at bid ya. Kemudian kita update juga BBNI ya. BBNI saya tulis dulu aja biar nggak lupa, BBRI. Kemudian BBNI ya. BBNI sama masih dalam rentang gerak sama, masih mengalami retracement. Untuk asingnya mulai jualan teman-teman, asingnya mulai jualannya. Beberapa teman ada yang komen hati-hati dividend trap gitu ya. Kalau nanti bagi dividen, karena hari ini juga ada yang dividend trap ya teman-teman. Nanti saya bahas juga. Nah ini masih mode jualan. Asing yang jualan tadi ada BKRXZP teman-teman. BKRXZP 61% sell at bid. Line chartnya yang merah ini ada di atas, artinya ini yang sell at bid atau yang jualan di bid ya teman-teman. Jadi banting kiri jualannya seperti itu. BBNI udah ya. BBRI sekarang BMRI ya. BMRI yang hari ini ditarik BMRI. Asingnya udah jualan 2 hari teman-teman untuk BMRI. Asingnya masih sudah jualan 2 hari ya. Tapi ini saham malah naik. Tapi naiknya masih dalam di bawah supportnya ya. Seperti itu. Maksudnya di bawah resistannya yang kemarin ya. Jadi memang harus agak-agak waspada karena memang banking beberapa hari ini tidak narik ya. Tidak narik. Sepertinya market juga mengantisipasi rilis suku bunga. Walaupun suku bunganya juga tetap ya. Besar prediksinya, besar kemungkinannya tetap seperti itu. Dan memang rilisnya adalah tetap ya. BMRI kita cek dulu teman-teman untuk intraday-nya dari BMRI. Oke. Ini masih jualan ya, 61% sell at bid. Yang jualan tadi KZDP RXZU. Ini line chartnya di atas, artinya sell at bid atau yang jualan yang banting kiri lebih dominan ya. Baik, kemudian BPCA yang mana ya masih on track juga. Tapi ya nggak naik nggak turun ya, di situ-situ aja ya. BPCA di situ-situ aja. Sama teman-teman ya, asingnya mulai jualan ya. Jadi hati-hati aja, asingnya mulai jualan. Volumenya sih masih belum begitu besar ya. Pokoknya hati-hati aja, yang naik tidak naik terus, yang turun juga tidak turun terus. Cuman ini saham-saham ini masih on track banget. Jadi mungkin kita lihat kalau nanti ada koreksi yang menarik, reasonable, margin of safety-nya bagus ya mungkin saya masuk. Tapi kalau sementara saya enggak ya teman-teman. Nah, ini adalah BJTM teman-teman. BJTM hari ini adalah ex-date ya. Ex-date dividend ya. Hari ini adalah ex-date-nya atau ex-date dividend, di mana kemarin adalah closing-nya di sekitar 670 ya. Kemarin 670 dikurangi 50-an berarti 620. Jadi gap ini adalah karena terjadinya pembagian dividen kemarin teman-teman. Jadi sebenarnya ya impas saja ya, karena harga kemarin 67, closing hari ini 62, artinya turun 50-an sebesar dividen. Apakah mungkin besok naik Pak? Bisa iya, bisa tidak, tapi ini ya bisa iya, bisa tidak. Ada yang naik, ada yang turun ya. Oke, baik kita lihat dulu untuk
di tahun sebelumnya deh, kita lihat di tahun sebelumnya ya. Bisa karena apa? Karena ini saham biasanya rilis dividen ketika bulan Januari Februari ya. Jadi lihat di sini, ini April ya. Mungkin ini ya teman-teman, mungkin sekitar ini tahun lalu. Oke, saya cek dulu di RTI dulu deh. Saya bacakan di RTI untuk ini. Untuk sebentar teman-teman, saya bacakan di RTI karena saya nggak bisa langsung nyari. Oke, di RTI untuk BJTM itu tahun lalu di April. Nah, ini teman-teman ya, tahun lalu di April di sini. Jadi tanggal 27 April. Nah, pas ini bagi dividen sebelumnya di Maret 2022. Maret 2022 kita lihat Maret 2022 di sini. Nah, ini ketika terjadi pembagian dividen turun ya. Ini saya gunain weekly supaya bisa kebaca. Walaupun beberapa minggu kemudian bisa naik ya. Nah, ini naik tapi terus turun ya. Ini masih belum kembali. Ini saya nggak tahu. Ini yang mungkin jadi teman-teman yang kalau memang teman-teman ngeburu dividen itu tidak untuk sekali, sepertinya lebih baik adalah disimpan terus dan terus karena teman-teman akan mendapatkan imbal hasil seperti itu. Jadi kalau harganya 600 ya, kalau teman-teman nyimpan atau dividennya sekitar 5%-an ya, berarti berapa itu kali dihitung aja. Kalau misalkan harganya tetap aja 600, dividennya 50-an ya berarti 12 tahunan BEP seperti itu ya. Karena dapatnya kan 50 gitu sekitar 12 kali akan BEP investasi teman-teman. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Beda-beda, beda tahun, beda ini tergantung earningnya dia berapa, persentasenya berapa nanti gitu ya. Oke, ini sekilas untuk BJTM yang mana dia setelah bagi dividen mengalami penurunan. Baik, kemudian adalah GJTL teman-teman. GJTL ini sebenarnya kemarin sempat tak bahas sepertinya ya. Istilahnya ini saham sudah hampir lari gitu loh ya. Hampir lari dan hari ini lari. GJTL, oke. Kenaikannya dari GJTL itu sudah sampai di berapa? Ini kan kemarin sudah saya bikinkan tuh. Cuman keupdate karena ini sempat turun lebih dalam, jadi saya update dulu kenaikannya ini resistannya di berapa. Dan GJTL dia bisa tutup di atas 1150 pas ya. Ini di 50 retracement, berarti perhatikan besok teman-teman. Tapi overall kalau kita lihat dari peta yang lebih besar di sini GJTL. Ini koreksinya kemarin memang overshoot sedikit di bawah 38 retracement namun segera kembali ke atas. Kalau dia bisa maintain di atas 1150, ini barang berpotensi lanjut di atas 1300. Teman-teman, untuk gajah tunggal, kenaikan dengan volume, asingnya juga masuk ya. Saat ini asingnya juga masuk di gajah tunggal. Kita lihat dulu ya. GJTL, oke. Ya, ini line chartnya hijau di atas artinya dominan buy, 55% buy at over ya. Oke, yang asing jualannya nih, YPBK, kita lihat dulu tadi asingnya masuk ya. Jadi YP asing tapi asing. Kemudian teman-teman, kemudian adalah IMAS ya. Masih ingat di video kemarin saya bahas bahwa sekarang ini adalah sedang ada event ini ya, IIMS ya teman-teman, IIMS. Jadi oke, kita mungkin googling aja dulu. Kemarin kan sudah saya spill juga ya. Jadi IIMS 2024 ya ini. Jadi ada acara event Indonesian International Motor Show tanggal berapa nih? 15 sampai 25 masih 4 hari lagi. Saya inget banget kemarin tahun lalu pas IIMS tuh IMAS tuh bergerak. Dan kemarin kan
dia masih diem aja ya teman-teman. Kemarin kan masih diem aja, ternyata hari ini bergerak. Nggak tahu besok bagaimana, tapi biasanya selesai eventnya juga selesai gitu ya. Hati-hati. Manfaatin momentum sesaat seperti ini, boleh dimanfaatin momentum sesaat seperti ini. Kita lihat dulu intraday-nya dari saham IMAS teman-teman. Nah ini awalnya memang diem, baru digas di akhir ya. Diem, baru digas di akhir. Tapi nggak begitu dominan karena hanya 53% buy at over ya. Oke baik teman-teman, ini saham ini kalau nggak salah saya bahas nih di beberapa hari yang lalu, di beberapa video yang lalu adalah SIDO. SIDO mengalami rebound dari dasar, berlanjut, ketemu resistan, hampir ketemu 50 retracement dan koreksi maksud saya, dan ini ada perlawanan. Jadi dia coincide atau bersamaan dua resistan teman-teman, ini harus diperhatikan di 50 retracementnya, di 621 sama EMA 200. Ini diperhatikan aja dulu, menarik, rebound dari dasar. Saya nggak ngelihat secara fundamentalnya mungkin ada perbaikan ya. Ini justru nggak sih. 21 Februari 2024 laba SIDO muncul tergerus 13% pada tahun 2023 ya. Oke, kita lihat dulu asingnya masih masuk terus teman-teman untuk SIDO muncul. Kita lihat dulu intraday-nya dari SIDO muncul. Nah, ini di jelang sesi tutupan, sesi 2 tutup malah digas ya. Sesi 2 tutup malah digas. Baik teman-teman, kita cek dulu saham yang dua sektor terkait gas hari ini sempat bergerak, namun demikian balik arah ya. Ini sekilas aja, saya kurang begitu tertarik karena pergerakannya tipis, sempit ya. Cuman dua-dua saham di sektor ini semuanya bergerak bareng ya. Kita nggak apa-apa, kita bahas saja. Pegas agak malas bergerak di trading di saham ini karena pergerakannya sempit. Terus kemudian, nah di sini asingnya memang sebenarnya sebelumnya cukup dominan, namun 2 hari ini asingnya net sell. Yang saya kurang suka adalah bid overnya ini cenderung tebel ya teman-teman. Bid overnya cenderung tebel. Hari ini ada kenaikan, didorong oleh volume ya, Pegas. Oke, kemudian setelah Pegas ada Raja ya, kita cek dulu. Raja. Nah, Raja juga rebound dari dasar, ini harus hati-hati karena memang penurunan ini ya, target break dari 38 retracement, terbuka peluang sampai 61, ini baru sedikit rebound dari 61. Dari 61 peluangnya sebenarnya bisa sampai ke 38,2 retracement 1419 dengan catatan ya naiknya ada dorongan volume ya untuk Raja. Kita lihat dulu asingnya tipis saja teman-teman. Baik, kita update dulu saham lama ya, MAPA. Kita update dulu untuk saham lama MAPA. Oke, MAPA hari ini adalah breakout setelah konsolidasi yang cukup lama. Berikut setelah konsolidasi yang cukup lama ini kok seperti hampir bentuknya seperti BNGA. Kita cek ya. BNGA. Nah, seperti BNGA ya. Setelah konsolidasi lama akhirnya dia breakout. MAPA breakout new high, ke bentuk new high lagi teman-teman. Ini saham santai nih sebenarnya nih. Weekly-nya bagus banget. Kita lihat dari weekly-nya bagus banget. Daily-nya agak membosankan karena cukup lama ya rentangnya untuk MAPA. Kita lihat hari ini naik dengan volume agak besar, namun asingnya masih net buy net sell sebenarnya ini. MAPA langsung kita bahas juga MAPI. MAPI-nya justru asingnya lebih bagus ya. Untuk asing di MAPI lebih bagus. Kita lihat MAPI-nya masih berjuang untuk naik ya. Terkoreksi di 23,6 retracement. Terkoreksi di 38,2 retracement maksud saya ya. Terjaga tidak lewati 38 dan kuncinya nanti dia naik di atas 1935. Peluang untuk di atas 2050 adalah terbuka ya. Untuk MAPI dan MAPA kita intip intraday dari dua saham ini. MAPI masih dominan jualan sih teman-teman. Oke, MAPI masih dominan jualan.
Kemudian mapanya masih sangat dominan buy at over ya, hajar kanannya dominan 66% ya. Jadi untuk mapa jauh lebih bagus secara pergerakannya. Oke, baik teman-teman, ini updatean beberapa saham yang beberapa hari lalu saya bilang mengalami penurunan ya, yaitu Excel. Saya update karena saham-saham yang turun dalam itu menarik teman-teman. Nah, Excel saya sampaikan kemarin kalau misalkan dia break dari 38 di sini peluangnya bisa sampai ke 2100-an atau biasanya titiknya dia ya di situ sekitar 2000. Ya kalau di Excel nih, karena kemarin overshoot aja di sini kebablasan. Tapi ya luar biasa juga karena dari 1900 dia sempat ke 2400-an walaupun mengalami koreksi. Nah, kita lihat dulu karena hari ini dia kembali lagi di atas 2230, kuncinya itu. Kalau misalkan dia masih bermain di bawah 2230 ya targetnya ke sini. Kalau bisa maintain di atas 2230 ya peluang lanjutnya besar untuk Excel. Kita lihat asingnya masih jualan hari ini. Volume juga belum begitu ngangkat. Intraday-nya untuk Excel, kita lihat intraday-nya dari Excel ya. Intraday-nya cukup oke ya, 54% buy at over. Line chart-nya ya cukup dominan di atas, artinya yang hajar kanan itulah yang hajar kanan. Kemudian saham yang kedua yang kemarin juga turun dan saya sampaikan ke teman-teman untuk dipantau karena saham yang turun sangat menarik kadang begitu. Turunnya apalagi yang cukup dalam begitu. Pasti akan ada technical rebound. Nah, ini barang ya terkoreksi di 38 retracement, targetnya ke 61 tapi di sekitar 50 dia udah balik ya. Dan bagusnya adalah dia bisa di atas 788, 780. Ya. Nah, resistance berikutnya 816 baru kalau bisa di situ peluang untuk lanjut besar untuk ACES. Ini bagusnya adalah asingnya hari ini tebel ya ACES. ACES asingnya tebel. Kita lihat dulu untuk ACES ini teman-teman, untuk intraday-nya dari ACES 54% cukup dominan. Baik, kemudian beberapa saham nih, kita tengok dulu beberapa saham. ERA, ini kemarin juga saya bahas juga ERA ya. ERA, oke. ERA on track ya, masih on track, masih lanjut on track. Hari ini sundul-sundul lagi, sudah bermain di atas EMA 200, sudah bermain di atas 50 retracement. Ini di weekly-nya kita mungkin bisa dapat gambaran sudah bermain di atas ini. Kita update. Kita gunain tren yang lebih besar lagi. Kita baca dalam tren yang lebih besar. Oke, ini dalam weekly, oke. Nah, teman-teman untuk untuk saya beri warna merah aja. Untuk ERA ya, teman-teman. Ini ada resistan nanti di 477. Sekaligus MA 200 weekly, kemudian target resistan 525 ya. Kalau bermainnya di atas 500 ini sudah ini teman-teman, sudah apa ya? Angka psikologis. Nah, teman-teman, ini juga yang harus diperhatikan untuk ERA adalah nih. Ini yang harus diperhatikan untuk ERA ya, karena dia ada resistan penting ini. Kalau dia bisa lewatin ini, ya nggak tahu juga soalnya dia di sini gagal, di sini gagal. Ini mirip dengan Telkom. Nah, kita akan update nih Telkom. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita akan update untuk Telkom. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin. Weekly-nya Telkom seperti ini. Apakah dia nurut di chart ini atau turun? Maksudnya nurut turun atau breakout ya? Sekaligus saya bahas deh Telkom. Asingnya hari ini jualan teman-teman. Asingnya hari ini jualan. Apakah nanti pattern-nya dari si Telkom ini masih sama? Ikut turun seperti ini ya? Ya. Di sini nggak kuat turun, di sini nggak kuat turun, di sini nggak kuat turun. Nggak seperti ini siklusnya, sepertinya kok enak sekali untuk dibaca. Asingnya jualan untuk Telkom, kita lihat dulu di sini. Oke, Telkom. Nah, asingnya jualan juga. 57% sell at bid, yang jualan ada PD,
Yang jualan asingnya ada ZPAK RX. Oke teman-teman, updatean ya, ini saham yang saya trading kan. ALII hari ini luar biasa dan porto saya satu small account saya tumbuh sekitar 25%an ya. Dalam 3 hari saja 25%. Karena kemarin tradingan aja nggak hold full. Kalau hari ini boleh dibilang saya hold full ya. Yang kemarin tradingan sehari 3 kali, sebelumnya sehari 3 kali. Yang hari ini saya hari ini hold full. Jadi ini ALII di mana di sini saya trading 3 kali ya. Kemudian yang di sini, yang di kedua ini juga saya trading 3 kali juga, tapi yang hari ini saya hold karena yang hari kemarin ARA itu saya hold. Terus hari ini digas kan. Saya nggak ngambil apa-apa, cuman saya ngurangi posisi. Begitu turun saya ambil lagi dan sudah saya buang. Tapi saya masih pegang porsi sedikit. Ya harus menikmati profitnya lah. Jangan sampai mungkin di ini kita nggak istilahnya dibanting. Namanya saham IPO kita harus hati-hati. Nah teman-teman, ini yang membuat saya kemarin ngebeli itu adalah karena asingnya masuk nih di ALII ini. Kita lihat intraday-nya dari ALII. Ya ini memang masih begini sih, masih nggak tahu saya nggak berpatokan di sini. Biasanya saya hanya tape readingnya cukup oke, kebiasaan cukup oke, dan ya mainnya cukup enak begitu. Saya biasanya masih akan hold teman-teman ya. Baik, kemudian kita cek PTMP di mana Mitra Pack ini kemarin kan sempat naik ya. Tapi terus 292 turun, hari ini masih turun ya. Kita coba menggunakan 60 menit. Nah, ini sempat ini tanggal 31 kemarin. Nah, ini yang di sini ya, kenaikan di sini sampai di 293 ini mengalami retracement, koreksi dulu. Oke. Itu saham-saham IPO ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. BI rate tetap, ISG rebound ya. Awalnya ISG-nya turun, namun tarikan dari saham-saham Big Four Banking pada bergerak, membuat ISG-nya bisa kembali naik ya. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.